Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'd. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yakni salat zuhur berjamaah. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah yang menarik yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kisah ini berkenaan dengan seorang hamba yang soleh, yaitu Luqmanul Hakim. Di dalam Al-Quran surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bunayya, wahai anakku, aqimis salata, dirikanlah salat." Seorang hamba ini yang soleh, yang dinobatkan di dalam Al-Quran, memerintahkan yang pertama adalah salat. Perlu kita ketahui bahwa salat adalah merupakan rukun Islam yang pertama di dalam agama kita. Untuk itu, seorang bapak, seorang orang tua, kita wajib memerintahkan yang pertama kali kepada anak kita, kepada keluarga kita, kepada sanak famili kita untuk mendirikan salat. Karena apa? Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin." Sembahyang itu adalah merupakan tiang agama. Paman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang menjalankan, yang menunaikan, yang mendirikan salat, berarti sungguh dia telah menegakkan agamanya. Salat adalah merupakan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, mari jangan lupa kita selalu menyuruh, memerintah anak kita, istri kita, keluarga kita, pemilik kita untuk melakukan salat. Ini yang pertama. Dan yang kedua, wa'mur bil ma'ruf, perintah orang lain untuk melakukan kebaikan. Banyak sekali jalan untuk berbuat kebaikan. Hal yang kecil seperti kita menyingkirkan duri di jalan itu adalah merupakan sedekah, merupakan kebaikan. Untuk itu, fa'ak pastaksir, maka memperbanyakkan min dari pembendaharaan kita untuk negeri yang penuh dengan kepakiran.
Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wanha 'anil munkar, dan larang orang lain, cegah orang lain untuk melakukan kemungkaran. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa siapa yang melihat satu kemungkaran, man ra'a munkaran, siapa yang melihat ada orang yang melakukan kemungkaran, fal yughayyir, maka hendaklah ia merubah, biyadihi, dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Kalau kita seorang pemimpin, kita gunakan kekuasaan kita, gunakan tanda tangan kita. Kalau tidak mampu dengan tangan, dengan kekuasaan, fal yughayyir bilisan, maka kita hendak merubah kemungkaran itu dengan lisan, dengan ucapan, dengan dakwah. Kalau tidak mampu, maka dengan hati, pabi qalbi, maka dengan hati. Tetapi kalau kita murka, kalau kita tidak mampu dengan yang pertama, dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan lidah, hanya dengan hati, itu adalah ad'aful iman, iman yang paling lemah. Dan yang ketiga dan yang keempat, wasbir ala ma asabak, bersabarlah atas apa yang menimpa kamu wahai anakku. Di dalam kita menyuruh anak kita untuk melakukan sholat, di dalam kita melarang orang untuk berbuat kemungkaran, di dalam kita menyuruh orang berbuat baik, tentu ada rintangan dan juga ada permasalahan. Maka kata Luqmanul Hakim, wasbir, sabarlah kamu, alama, terhadap apa yang menimpamu, asabak, yang menimpamu. Inna zalika min azmil umur, sesungguhnya bersabar di dalam menjalankan kebaikan, di dalam menyuruh anak kita untuk sholat, keluarga kita untuk sholat, pemilik kita untuk sholat, istri kita untuk sholat, kemudian menyuruh orang berbuat baik, melarang orang dari kemungkaran. Bersabar di dalam hal itu. Kita dicaci maki oleh orang, kita disakiti oleh orang, sabar. Inna zalika min azmil umur, sesungguhnya yang demikian itu sabar di dalam menghadapi cacian, sabar dalam disakiti oleh orang lain, min azmil umur, termasuk hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya 4 itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.